sekarang kita akan memahami tentang lansia ya Bu ya. Iya, ada 3 kondisi lansia ya Bu ya. Ada 3 kondisi lansia. Secara umum yaitu ada apa? Kondisi fisik, kondisi psikososial. Apa Bu namanya kondisi? Psikososial. Terus yang ketiga ada kondisi spiritual. Ya Bu ya. Spiritual atau kerohanian ya. Baik, kita ulang lagi, ada 3 kondisi lansia. Yang pertama kondisi secara fisik. Yang kedua kondisi secara spiritual atau kerohanian. Dan yang ketiga adalah kondisi secara psikososial. Ya Bu ya. Iya. Kalau psikososial itu hubungannya dengan apa? Dengan diri sendiri dan orang lain. Iya, gitu. Baik, saya akan jelaskan. Kondisi permasalahan lanjut usia. Yang pertama tadi kan ada fisik ya Bu ya. Fisik, secara fisik itu berarti perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya apa Bu? Terjadinya perubahan suhu tubuh. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kulit mengkeriput. Kalau sudah tua itu kan kulitnya mengkeriput ya Bu ya. Iya kan? Iya, itu kan apa? Terjadi karena apa? Adanya suhu tubuh ya, yang menyebabkan kulit tersebut jadi keriput. Kemudian adanya gangguan gerakan. Kalau semakin tua kan apa? Lambat ya Bu ya gerakannya Bu. Karena apa? Adanya akibat radang sendi. Kemudian tulangnya menjadi rapuh, gitu ya Bu ya. Terus adanya gangguan panca indera. Panca indera seperti apa? Penurunannya atau penurunan fungsi penglihatan. Semakin apa Bu? Semakin tua itu kan semakin pudar kan lihatnya kan. Kalau misal lihat tulisan biasanya dari jauh ya Bu ya. Itu karena adanya apa? Gangguan ya. Kemudian penciumannya juga memudar. Pendengarannya apalagi pengecap ya Bu. Kemudian selanjutnya ada gangguan saluran kencing. Biasanya kalau sudah mbah-mbah itu kan kencingnya tidak terkontrol ya. Kadang beser, kadang juga apa Bu? Beser ya Bu ya. Kadang beser. Kemudian gigi mulai goyah ya. Sering tanggal atau sering lepas. Sehingga apa? Nenek-nenek kan biasanya tidak mempunyai gigi ya Bu ya. Kemudian munculnya penyakit Alzheimer. Alzheimer itu seperti apa Bu? Pikun ya. Kepikunan, stroke, dan darah tinggi atau radang sendi dan lain-lain. Itu biasanya yang secara fisik ya Bu ya. Kondisi permasalahan lanjut usia yang secara fisik atau biologis. Yang kedua tadi apa Bu? Secara psikososial ya. Psikososial itu diri hubungannya dengan orang lain. Terjadinya apa? Terjadinya perubahan emosi ya Bu ya. Munculnya depresi. Depresi seperti apa? Cemas, ketakutan ya, yang disebabkan oleh apa? Oleh perubahan fisik dan fungsi organ tubuh. Terus kemudian adanya kesepian Bu. Karena apa? Teman mulai berkurang dan takut tersingkirkan. Itu ya. Kemudian takut penyakit. Biasanya itu takut mati, takut kekurangan uang. Itu yang terjadi apa? Akibat apa Bu tadi Bu? Depresi. Iya, kondisi permasalahan lanjut usia secara psikososial ya Bu ya. Kemudian tadi kan adanya muncul depresi secara agresif. Agresif itu lebih ke marah-marah ya, atau menyerang, menendang pintu. Itu biasanya mbah-mbah yang agresif. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga Bu, kondisi lansia ketiga namanya apa? Spiritual, pintar, mantul, atau rohani. Biasanya kalau spiritual itu yang pertama jarang beribadah. Karena apa? Menjadi tidak sabar ya, kurang bersyukur. Terus kemudian pikirannya itu menjadi negatif ya Bu ya. Terus tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya karena harus memakai alat bantu. Biasanya kalau mbah-mbah itu kan kalau misalkan pendengarannya kurang itu kan menggunakan alat bantu pendengaran ya. Iya, kalau misalkan nggak bisa jalan ya itu menggunakan kursi roda. Iya, itu akibatnya apa? Tidak menerima dengan
dengan keadaan. Kemudian kurang mau berbagi dengan orang lain. Itu egois ya Bu ya, kadang ya muncul keegoisan. Kemudian selanjutnya yaitu selalu menunjukkan super powernya atau kekuatannya, menganggap bahwa diri ini itu selalu benar, dikiranya benar ya Bu ya. Itulah apa Bu? Kondisi lansia secara spiritual. Kita ulangi lagi ya Bu ya. Ada 3 kondisi lansia. Yang pertama kondisi secara fisik atau biologis. Yang kedua kondisi secara psikososial, hubungannya diri ini dengan orang lain. Yang ketiga spiritual atau kerohanian ya Bu ya. Ya baik. Sekarang saya akan menjadi menjadi 3 kelompok ya Bu ya. Saya akan bagi di sini kan totalnya ada 30 orang ya, 30 KPM. Jadi akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Bu, diingat-ingat ya Bu, dan dipastikan setiap kelompok harus ada yang bisa membaca. Dan apabila ada yang tidak bisa membaca, diupayakan untuk bergabung ke yang bisa membaca. Kelompok pertama namanya fisik ya. Siapa Bu yang menjadi ketua di kelompok fisik? Bu Rini ya, silakan Bu Rini ya, sebelah sana ya. Kemudian kelompok psikososial Bu Winda. Bu Winda jadi ketua ya Bu ya. Yang ketiga kelompoknya spiritual ya. Berarti kelompoknya Bu Kusri nih, Bu Winda kelompok 2, Bu Rini kelompok 1. Kelompok 1 itu namanya fisik, kelompok 2 namanya psikososial, dan yang ketiga namanya spiritual. Ya, nanti saya akan bagi kartu bergambar ya Bu ya. Ini namanya kartu lansia ya Bu ya, namanya kartu lansia. Ini saya akan bagikan sesuai dengan kondisi fisik. Misalkan berarti ini menerima secara fisik, gambar fisik. Terus kemudian Bu Winda ya, yang ketiga Bu Kusrini psikososial gitu ya Bu ya. Sudah mendapatkan Bu? Sudah. Berikutnya akan kita bahas di sesi selanjutnya ya Bu.